Hello, good night. How are you today? Harapan saya kita semua baik-baik karena sebagai manusia saling mengharapkan kesehatan karena kesehatan itu sangat penting untuk kita hidup di dunia ini. Oke, seperti biasa saya sering bilang bahwa saya bukan abang, nah, saya orang biasa, tetapi kita saya akan membagikan. Seperti biasa, saya sering membagikan tuh aneh-aneh. Jadi sekarang ini kita akan lari ke aplikasi di smartphone, yaitu Alkitab. Di mana di Alkitab itu ada salah satu renungan. Renungan itu yaitu tertulis dalamnya adalah santapan harian. Wow, saya sangat tertarik dengan dia punya. Di dalam renungan itu ditulis bahwa santapan harian. Di mana santapan harian? Kita secara pribadi saya terkejut dengan topik atau dengan hal yang saya baru dengar. Santapan harian. Wah, ini santapan. Firman dibilang santapan. Santapan itu hal sesuatu yang kita makan dari mulut, menyenangkan diri kita dan pribadi kita. Jadi ini santapan yang di dalam Alkitab. Ini mengajak kita untuk kita memahami karena tubuh kita ini terbagi atas dua, yaitu tubuh duniawi dan tubuh roh. Nah, tubuh roh ini yang kita harus santap. Sekarang ini kita sudah memasuki di area itu. Sebelum saya membagikan sedikit yang saya dapat di firman Tuhan, nah ini kita sudah masuk di pembahasannya di firman Tuhan ini. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan firman Tuhan, jadi bisa dibilang seperti biasa, saya terkadang jadi pemateri, terkadang jadi apa saja, yang penting kita penyesuaian. Jadilah bunglon. Nah itu. Saya akan natural. Jadi itu sudah diri saya. Oke, santapan harian. Jadi harian itu selalu ada sesuatu yang kita butuh santap. Karena ini kita membicarakan tentang Alkitab, dan di mana di dalam Alkitab itu mengajar kita tentang manusia menjadi lebih manusia. Di mana mengajar kita untuk memahami santapan rohani dan santapan daging. Sekarang ini kita belajar bagaimana kita memahami santapan rohani di harian ini. Oke, jadi firman Tuhan hari ini Mazmur 120 saya sudah tulis di bawah, bisa lihat. Oke, dia punya tema atau topik yang akan saya bahas di sini, yaitu kesesakan membuahkan integritas. Wow, kenapa saya tidak tulis di layar? Terkadang saya buat tema itu penasaran buat orang yang mendengarkan. Kenapa saya tulis santapan saja di layar, santapan harian? Karena saya mau tema itu sekaligus apa yang saya bicara itu menjadi santapan buat kalian untuk mempedomani harian kalian, untuk menjadikan makanan roh. Oke, saya lanjut. Baik, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahan terhadap tekanan, bukan? Entah itu dalam pergaulan, pekerjaan, dan lain-lain. Kita bisa saja menjadi stres, bahkan depresi.
di sini pemazmur mengalami kesesakan karena dua hal. Pertama, berdusta terdapat di 2a. Kedua, lidah penipu terdapat di 2b dan 3b. Oke, 2 poin ini, berdusta dan lidah penipu. Kedua kata ini tentu memiliki arti yang sama, namun diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda. Keduanya merupakan anggota tubuh yang membuat manusia dapat berbicara. Tetapi sayangnya, keduanya dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang jahat dan tidak membangun orang lain. Inilah yang membuat Mazmur merasa berada dalam kesesakan. Ia berada di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mereka yang kasar dan keras, serta tidak suka perdamaian. 5-7 dalam kurung. Meskipun pemazmur sudah cukup lama tinggal di antara mereka, pemazmur tidak berlaku seperti mereka. Oleh sebab itu, ia berdoa agar Tuhan melepaskannya dari antara mereka. Kesesakan yang dialami oleh pemazmur tidak membuatnya kehilangan jati diri, melainkan ia makin menunjukkan integritasnya di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Caranya ialah tanpa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tetap cinta akan kehidupan yang penuh perdamaian. Saat ini barangkali kita sedang berada di tengah lingkungan yang bukan hanya tidak memberi kenyamanan, tetapi juga menyesakkan. Mungkin itu lingkungan kerja atau pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran-ajaran baik yang kita terima. Bahkan bisa jadi lingkungan itu memaksa kita untuk berubah dan mengikuti gaya hidup yang ada di situ. Ya, gaya hidup yang ada di situ. Namun, belajar dari pemazmur, biarlah kesesakan dan ketidaknyamanan yang dihadapi justru membuat kita makin berintegritas dan menunjukkan nilai-nilai serta ajaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka bukan kita yang diubah, melainkan kitalah yang nantinya dengan pertolongan Tuhan mengubah mereka yang ada dalam lingkungan itu menjadi orang-orang berintegritas yang meluangkan Tuhan. Dengan adanya pemazmur ini mengajarkan kita bagaimana cara untuk kita mengubah lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang banyak cobaan, kita mengubah dia menjadi yang lebih baik. Di daerah sekarang atau situasi atau kondisi sekarang, itu di mana menggambarkan lingkungan yang penuh dengan tantangan, entah itu lewat teknologi, entah itu lewat knowledge, ilmu, entah itu lewat kekayaan, entah itu lewat uang, entah itu lewat manusia, entah itu lewat perempuan, entah itu lewat laki-laki. Bagaimana caranya kita mengadaptasi di lingkungan itu, dan lingkungan itu kita buat menjadi pedoman, menjadi motivasi yang baik, dan kita mengubah itu seperti pemazmur.
Bukan lingkungan itu yang menguasai kita, tetapi buatlah kita yang menguasai lingkungan itu agar kita dapat mengendalikannya. Seperti pemazmur, andalkanlah Tuhan dalam segala situasi. Andalkanlah Tuhan dalam segala aspek. Lingkungan itu ada karena Tuhan. Dan pemazmur ini ia mengandalkan Tuhan. Dengan adanya Tuhan, pemazmur dapat mengubah lingkungan itu menjadi terang bagi jalan keselamatan orang-orang yang tinggal di lingkungan itu. Jadi, dengan apa yang saya telah tulis di layar, ini sebagai renungan harian, dan itu menjadi santapan kita pada hari ini. Santapan yang kita dapat ialah yang pertama, bagaimana cara kita posisikan diri di tempat di mana saja kita berada, untuk kita mengubah lingkungan itu menjadi lebih berharga, bukan tidak berharga. Andalkanlah Tuhan supaya yang tidak berharga menjadi berharga, yang dapat mengubah kita, yang mengantar kita ke jalan yang sesat, bisa diubahkan oleh Tuhan. Jalan yang sesat menjadi jalan yang besar untuk kebaikan dan keselamatan. Di mana zaman sekarang teknologi, ilmu sedang berkembang. Saya mengajak kepada kita semua, kepada saudara dan kepada saya, untuk beradaptasi dengan teknologi dan ilmu, supaya ilmu itu kita menjadikan santapan dan teknologi itu kita praktek sesuai apa yang kita sudah santap. Janganlah buat teknologi itu mempengaruhi kita sehingga ia yang mengendalikan kita. Kita manusia diciptakan untuk mengendalikan, untuk menggunakan, untuk menikmati apa yang di bumi. Oleh sebab itu, mengenallah lingkungan. Demikian santapan harian, renungan pada hari ini. Dan akhir kata, seperti biasa, saya tadi lupa perkenalkan nama saya. Nama samaran saya yaitu Nocturnal, seperti biasa. Oke. Apabila renungan pada hari ini, jika merasa sangat memotivasi atau ada orang yang membutuhkan renungan ini, boleh di-share, boleh dibagi ke siapa saja. Karena saya orang biasa, saya mengajar kepada orang biasa, bukan yang luar biasa. Karena setahu saya yang luar biasa yaitu Tuhan, Sang Pencipta segalanya. Apabila ada masukan atau kritikan menyangkut dengan santapan harian ini, tema tentang kesesakan membuahkan integritas, di situ mengenal lingkungan. Dari lingkungan itu kita bisa mengubah semua. Mungkin kalau ada yang pemikiran tambah ini atau kekurangan ini, boleh langsung komen di bawah. Jika ada. Dan juga terakhir, jangan lupa subscribe, komen, dan like, supaya tidak ketinggalan mungkin info-info yang menarik atau motivasi yang menarik atau apa saja yang dibutuhkan. Kita bisa saling melengkapi antara sesama, karena kita manusia diciptakan untuk saling
melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Salam, selamat malam. Saya Abang Papua Natural mengundur diri. Selamat malam, selamat berjuang.